unmute? Okay, anyone here? Semuanya udah lengkap? Yes. Ya, mulai yuk. Udah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good day, everyone. Good day. I would like to say thank you so much for Group 2 from morning class, fourth semester. Thank you so much for joining this Zoom meeting. Let me introduce myself and my partners. We are from Group 1 from C morning class and 6 semesters. There are 9 members in our group. They are Agus Husni, Anastasia, Anissa Delia Nurulita, Muhammad Zainuddin, Novi Aryani, Emmanuel Timpai Rejeki, Rika Monica, and Wahyu Pratama Putra. Okay, on this occasion, I would like to present our material. Jadi, pada penelitian kami mengangkat tema tentang analisis keterampilan public speaking yang ditinjau dari student anxiety. And here, I am Muhammad Zainuddin as a moderator and will guide you guys for this presentation. Okay, before starting the discussion, I will tell you about the rules of our presentation today. So, there are 2 sessions in this presentation. First, the presenter will deliver their material. I give you guys a maximum of 3 minutes per person in delivering your part. Okay, group 1. And the second session is a question and answer session. In the Q&A session, please, for audience, mention your name and tell your question. All right? Right. So please, for all audience, are request to turn off your speaker. I mean to unmute your speaker when presenter are delivering their material. Okay, very thank you. Okay, to the first group, directly to start the presentation. Are you ready, guys? Yeah. Ready. Okay, time is yours. Hello guys, my name is Rika Monica. I'm his first speaker. Allah aku gugup. Lanjut ya. Reporting result of the research. Report of the result. Group 1 C morning research. The title is Analysis of Public Speaking Skills of Tertiary EFL Student View from Students NCT. Purpose. This study aims to analyze public speaking skills of tertiary EFL student view from student NCT to students of IKIP PGRI Pontianak Class B afternoon 4th semester. And then for the location is this research conduct at IKIP PGRI Pontianak. There's a reason our group took IKIP PGRI as a research place. This place has something to do with the implementation of research. We have an efficient time and help us to do research in this place. Also, our group doesn't spend additional cost to conduct research in this place. Thank you. Thank you, Rika Monica. My name is Timpai Diki. I want to continue the text about creation and sample. So, in our study research creation, taken from students of the English study program from class M morning at IKIP PGRI Pontianak, the research sample taken from student from class B morning in the sampling technique. So we use non-random sampling or non-probability sampling. Non-probability sampling is a sampling technique
percent probability of being used sample. The sampling technique is a purposive sampling. Respondents who were selected become members on the considerations of the research themselves. The technique is which the sample is taken randomly within the population. This technique is used so that the sample taken represent the population. Thank you. Okay, my name is Muhammad Zainuddin. I want to retell the population and sample. Jadi dalam penelitian kami, populasi penelitian itu diambil dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, yaitu kelas A pagi, semester 6, di lingkungan IKIP PGRI Pontianak. Nah, jadi sampel penelitian itu diambil dari kelas B pagi, dan dalam pengambilan teknik sampel itu menggunakan non-random sampling atau non-probability sampling. Nah, apakah non-probability sampling itu? Yaitu teknik pengambilan sampel yang dimana setiap elemen populasi itu tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, jadi teknik pengambilan sampel ini adalah dengan teknik purposive sampling, atau responden yang dipilih menjadi anggota itu atas pertimbangan peneliti sendiri. Jadi teknik ini pengambilan teknik ini itu secara acak di dalam populasi. Nah, jadi teknik ini juga dilakukan agar sampel yang diambil itu mewakili populasi. Thank you. Okay, I'm Anastasia. I want to tell you about the data analysis. Our group research used a quantitative data analysis. We analyze the data that can be easily converted into number without losing any meaning. Saya menggunakan analisis data kuantitatif. We make the quantitative of the research contents equation about the public speaking and student anxiety. We share the questionnaire in the Google form so the respondent can answer the questionnaire. There are procedures of our group data analysis. 1. Find out if our respondent have valid internet. 2. Check all the data is done correctly. 3. Ensure the questionnaire has been answered by all of the respondents. 4. Collecting all of the data. 5. Checking for correctly and complement reading, filling out that collecting instrument. 6. Identify and process clarification of the edge statement contained in the data collecting instrument based of the variable being studied, carry out activity to record or enter data into master table in research. 7. Test the validity of the instrument from data collecting. 8. Describe the data presenting in the form of table and diagram with the aim of understanding the characteristic of sample from the study. Thank you. Okay, my name is Wahyu Pratama Putra, and I'm going to explain about table 1. Berdasarkan questionnaire on public speaking skills table yang sudah kami buat, there are 16 total of respondents who filled the questionnaire. This questionnaire have 4 categories, which are kemampuan menguasai diri di depan audiens, keahlian penguasaan materi, penggunaan gestur saat berbicara, dan penyampaian kata-kata yang bervariasi. From each category, the mean number of respondents answer agree to disagree has been calculated. It means that each category has a total of 8 mean score from each questionnaire number. Dan total mean score setuju adalah 11,125, sementara total average score tidak setuju adalah 4,875. Dan bisa kita lihat di diagram lingkaran tersebut, ada 70% orang yang setuju dan 30% orang yang tidak setuju. Terima kasih dari saya. My name is Ufana Isra. Now I will tell you about diagram 2. Dapat dilihat in the above table.
hasil angket kecemasan siswa yang telah dilakukan. Pada tabel ini terdapat have 5 category. There are tegang, cemas, khawatir, berkeringat, gugup, tubuh menjadi dingin, dan sulit berkonsentrasi. Total skor rata-rata jawaban setuju adalah 12,2, sedangkan skor rata-rata total jawaban tidak setuju adalah 3,8. Hasil dari data di atas, jumlah setuju lebih dominan daripada tidak setuju. Thank you. Okay, my name is Novi Aryani. I am the sixth speaker. I will continue the explanation about table 3, public speaking skill based on anxiety categories. As you can see in the table, itu menunjukkan bahwa rata-rata skor keterampilan berbicara di depan umum secara keseluruhan dalam hal kecemasan adalah 8. Dari grafik terlihat bahwa rata-rata skor keterampilan berbicara di depan umum dengan kecemasan tinggi adalah 73%, dengan total skor rata-rata 11,6625. Skor rata-rata keterampilan berbicara di depan umum dengan kecemasan rendah adalah 27%, dengan total skor rata-rata 4,3375. Hal ini terlihat dari responden yang memiliki kemampuan public speaking yang tinggi, juga memiliki kecemasan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. The table is divided into 2 categories, namely high and low. Kategori tinggi memiliki rata-rata skor 11,6625, sedangkan kategori rendah memiliki rata-rata skor 4,3375. Thank you. Okay, my name is Agus Susni. I want to explain what is the result of our research, and we can conclude that there are still many respondents who have a high anxiety in doing the public speaking. Jadi dalam riset kami dapat disimpulkan bahwa beberapa responden masih memiliki kecemasan yang tinggi dalam melakukan public speaking, dan hasil kuesioner kami juga menjawab bahwa beberapa responden memiliki menggunakan kata yang beragam dalam melakukan public speaking. Dan in our opinion, every respondent have no problem in learning public speaking, but how to master themselves in public speaking. And the previous study of the research, and their study discuss on the difficult of student majoring in English having speaking English, dan dapat disimpulkan bahwa dalam previous study ini kesulitan dalam berbahasa Inggris yaitu adalah faktor sosial, dan faktor sosial itulah yang menghambat beberapa siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Dan dalam tujuan dalam penelitian sebelumnya ini atau previous study ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan berbicara dalam bahasa Inggris, baik dalam kalangan sarjana jurusan bahasa Inggris, untuk merekomendasikan langkah-langkah yang dapat membantu mengatasi kecemasan tersebut. Itu previous study dapat dari Sidik, Raja, dan Hussein 2020. Okay, thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Deliana Rolita. I'm as the last speaker. I will explain the relationship, the previous study with our research and our recommendation to the research. Jadi setelah apa yang dijelaskan oleh rekan saya Agus Husni, ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sidik Raja dan Hussein pada tahun 2020. Dia meneliti tentang penelitian di mana kecemasan terhadap mahasiswa bahasa Inggris, dan hubungannya dengan penelitian kami berdua sama-sama meneliti tentang siswa atau mahasiswa yang memiliki kecemasan dalam berbicara bahasa Inggris. Namun kami lebih menekankan penelitian pada skill public speaking mereka. Nah, setiap orang yang memiliki kecemasan itu sudah biasa, dan setiap orang memiliki kecemasan masing-masing. Namun orang yang memiliki kecemasan yang tinggi itu tidaklah baik, karena akan mengganggu bagaimana cara mereka berbicara di depan publik.
Nah, rekomendasi yang dapat saya paparkan pada research. So, the student must have a multimedia class. Jadi, mahasiswa harus memiliki multimedia class. Jadi, mereka dapat mengekspresikan sudut pandang bermasing-masing dari masing-masing sudut karena menggunakan media seperti foto ataupun proyektor, video, atau audio recording. Lalu, rekomendasi yang lainnya, mahasiswa atau student itu mengalami atau ditingkatkan public speaking-nya melalui speech yang dilakukan oleh guru mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali pada moderator. All right. We have listened to the presentation from Group 1 of presenter who are very extraordinary. It's amazing. Please give applause to Group 1. Okay, next, I open the question and answer session. So for Group 1, are you ready, guys, to answer the question? Yes. Yes, ready. Jadi Okay, Ready. I invite the audience who want to ask the question, and please do not forget to mention your name and tell your question. Okay. I have Any a question, guys? please. Any question from? Yes, I have. Okay. Please state your name, mention your name, and tell your question. Okay. Okay, my name is Alikale Pramesti, and then my question is, apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam penulisan judul outline agar nyaman dilihat dan tidak terlalu panjang? I think that's all. Thank you. Okay. Could you? Bentar. Jadi dari Alika, saya simpulkan bahwa pertanyaannya adalah apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam penulisan outline-nya. Oke. Jadi kita tampung dulu ya. Ada berapa pertanyaan, nanti biar langsung dijawab oleh teman-teman yang presentasi. Oke, thank you Alika. Any question, guys? Saya, Oke. nama saya Please mention- Sebasti Padwi Apriani. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa menentukan riset desain dengan cara yang mudah? Oke, jadi inti dari pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan riset desainnya. It's about research design. Oke, dari Stiva. Oke, thank you. Oke, 2 pertanyaan. Kita tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Any question from Kak, group 2? nama saya Adebia Afrilia Sandika. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data dengan tepat? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Afrilia Santika, yaitu tentang bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data. Benar? It's about kayak metode teknik pengumpulan data. Oke. Oke, kita tampung dulu pertanyaan dari ada 3 pertanyaan. Jadi, Saya, Kak. Ya, silakan. Nama saya Aprilia Ningsih. Jadi pertanyaan saya, teknik apa yang digunakan untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari Aprilia itu adalah teknik apa yang digunakan untuk menentukan sampling dalam sebuah penelitian. Oke guys, kita sambung dulu 4 pertanyaan. Jadi dipersilahkan untuk grup pertama untuk menjawab 4 pertanyaan dulu.
kita kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kelompok 2 semester 4. Oke, yang pertama yaitu ada pertanyaan dari Alika. Apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam penulisan judul outline ya? Iya. Iya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa menentukan research design. Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga itu ada pertanyaan bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data dengan tepat. Jadi yang keempat itu adalah teknik apa yang digunakan untuk menentukan sampling di dalam sebuah penelitian. Guys, untuk sesi pertama Q&A itu kita tutup dulu, nanti akan kita buka lagi di sesi kedua. Oke, biar tidak menumpuk, jadi kita buka 2 sesi question and answer. Oke, grup 1 ada yang bisa jawab? Ada yang mau menjawab dulu? Excuse me, moderator. Oke, silakan kepada Rika Monica. Ingin menjawab pertanyaan nomor berapa? Number 1. Oh, number 1. Yaitu tentang kriteria. Iya, kriteria yang dibutuhkan dalam penulisan outline. Oke, time is yours. Oke, nama saya Rika Monica. I'm gonna answer your question. The answer is the criteria needed in writing the outline title are: first, the title must be interesting, provocative, and make the reader curious. And the second, the title must be specific so that the study is focused. And the third, in writing the title, exclamation marks, periods, and question marks are not required. And fourth, unimportant or unnecessary words in the title, such as which and on, should be avoided to make the title shorter and more direct. And the fifth, titles with 2 words that are considered synonymous or have the same meaning should be avoided. Thank you. Oke, bisa dimengerti? Pertanyaan dari Alika. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Rika. Oke. Thank you so much. Thank you so much Rika telah menjawab pertanyaan dari Alika. Itu tentang kriteria yang dibutuhkan dalam penulisan judul outline. You're welcome. Oke, masih ada 3 pertanyaan. Yaitu bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data, lalu teknik apa saja yang digunakan untuk menentukan sampling, dan bagaimana cara kita menentukan research design-nya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Halo guys. Sebentar ya. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, dipersilahkan. Tadi Untuk pertanyaannya, Anissa. ya, bagaimana cara kita bisa menentukan research design dengan cara yang mudah? Benar atau pertanyaannya? Iya, benar. Nah, cara kita menentukan research design dengan cara yang mudah dari apa sih desain yang bakalan kita pilih pada penelitian kita, gitu. Jadi misalnya, saran saya untuk melakukan penelitian yang paling mudah dalam
riset desainnya itu desain penelitian deskriptif. Jadi di antara seluruh desain itu ada 3 yang saya tahu. Desain deskriptif, case study, dan eksperimental. Kalau eksperimental itu lebih mengarah ke eksperimen yang akan diuji cobakan pada si orang yang diteliti. Sementara case study itu secara langsung atau penelitian secara langsung yang ada di dalam kelas. Nah, sementara deskriptif itu penelitian yang berdasarkan pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang secara faktual terjadi. Itu kita teliti. Apakah bisa dimengerti? Oke, mungkin Baik, ada terima sedikit kasih Kak tambahan. Anissa. Ya, Ada sedikit tambahan, Kak. Nah, jadi mengenai terkait desain ini, nah jadi ada beberapa tipe di desain penelitian. Nah, itu biasanya kita sebut dengan case study design, ada action research design, ada casual juga, terus ada descriptive design, terus ada experimental juga, experimental design. Nah, berbicara tentang penelitian kami menggunakan penelitian deskriptif. Nah, benar kata Kak Anissa tadi bahwa menurut pandang kami, penelitian deskriptif itu mudah sekali dilakukan. Nah, kenapa? Jadi penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis dari suatu populasi, situasi atau fenomena. Nah, jadi hal ini kita dapat jawab dengan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tapi tidak mengarah ke pertanyaan mengapa. Nah, jadi sebuah desain deskriptif dapat menggunakan berbagai macam metode penelitian untuk menyelidiki satu atau lebih variabel. Oke. Nah, kapan kita menggunakan desain penelitian deskriptif? Nah, jadi pilihan yang tepat ketika kita menggunakan desain deskriptif itu adalah ketika tujuan dan penelitian kita untuk mengidentifikasi karakteristik, frekuensi, tren, dan kategori. Nah, ini berguna ketika kita belum banyak yang diketahui tentang topik atau sebuah masalah. Nah, jadi sebelum Anda meneliti mengapa sesuatu terjadi, jadi kita perlu memahami bagaimana, kapan, dan di mana hal itu terjadi. Nah, makanya kami lebih menggunakan penelitian deskriptif. Oke, bisa dipahami pertanyaan dari Sheba. Bisa, Kak. Oke, thank you very much. Masih ada 2 pertanyaan di sesi pertama, yaitu bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data dan apa yang digunakan untuk menentukan sampling dalam sebuah penelitian. Oke, ada yang bisa menjawab dari kelompok 1? Group 1. May I answer the question? Ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data dengan tepat? Oke, teknik pengumpulan data untuk penelitian dapat dipilih. Ini menggunakan penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti dan juga berdasarkan metodologi penelitian yang dipilih.
Nah, jika peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi, focus group discussion, or FGD, wawancara mendalam, dan case study. Sedangkan jika peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, maka teknik pengumpulan data yang dipilih ini dapat berupa kuesioner atau angket, wawancara, dan studi dokumentasi. Oke, sekian. Okay, thank you so much for answering the question. Untuk Adebia dan yang lainnya, apakah dimengerti jawaban dari Kak Ulfa tentang bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data? Bisa dimengerti, Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, next. Kita beralih ke pertanyaan terakhir di sesi pertama. Tentang teknik apa yang digunakan untuk menentukan sampling di dalam sebuah penelitian. Oke, untuk Baiklah, moderator. Oke, silakan. Tadi pertanyaan dari saudari Aprilia, apa saja sih teknik untuk menentukan sampling ya? Jadi di sini ada dua teknik, yaitu yang pertama ada non probabilitas dan juga probabilitas. Jadi ada perbedaan mendasar mengenai kedua teknik ini. Yang pertama, yang non probabilitas ini itu teknik yang memberikan kesempatan atau chance untuk populasi atau anggota, sedangkan untuk probabilitas sebaliknya, yaitu untuk menentukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota atau tujuannya untuk kepada populasinya. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke. Untuk April, apakah sudah jelas dan teman-teman? Untuk cara menentukan sampling dalam sebuah penelitian.
Oke, moderator boleh dilanjutkan. Okay, we continue the question and answer. Oke, boleh kita ulang tadi? Kita sampai di pertanyaan April. Teknik apa yang digunakan untuk sudah ya tadi? Sudah terjawab. Oke, sudah terjawab. Nah, jadi kita buka sesi kedua. Dipersilahkan untuk grup kedua semester 4 untuk bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Okay, I have a question. Okay, please mention your name and tell what is your question. My name is Dewi Safitri. My question is, bagaimana cara yang tepat untuk menentukan analisis datanya? Okay, that's all from me. Oke, thank you. Jadi pertanyaan dari Dewi adalah bagaimana cara yang tepat untuk menentukan analisis data. Benar? Oke, thank you. Thank you very much. Dari any question, guys? I have a question. Okay. Okay, my name is Claudia Raudarujana. So my question is, apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dan temuan dari penelitian yang sudah kita lakukan? Itu saja, thank you. Oke, very thank you. Jadi yang saya simpulkan adalah dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari temuan penelitian yang sudah kita lakukan. Lebih ke bagaimana mengolah sih sebenarnya. Oke. Any question so far? Dari kelompok I have 2? a question. Oke, dipersilahkan. My name is Lima Ervina. My question is, bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang kakak atau abang gunakan? Itu saja, sekian. Pardon me, boleh diulangi? Bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang kakak atau abang gunakan? Oke. Oh, jadi ketiga pertanyaan ini masih berkaitan ya tentang bagaimana cara pengolahan data. Nah, jadi dan pertanyaan terakhir ini adalah bagaimana cara menghindari kesalahan data yang kita dapat dari pengumpulan data. Nah, jadi ketiga pertanyaan ini masih berkaitan. Silakan lanjutkan. Oke, jadi saya kasih waktu. I give you guys 2 minutes to think and discuss the answer. Jadi pertanyaan yang pertama di sesi kedua itu adalah bagaimana cara yang tepat untuk menentukan analisis data. Pertanyaan kedua itu adalah apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari temuan di penelitian yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghindari kesalahan yang setelah kita melakukan keduanya. Oke, very thank you untuk kelompok 2 yang telah bertanya. Oke, any question guys? Ada pertanyaan lagi? Halo, kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada cukup. Oke. Jadi bisa saya tutup dulu untuk sesi kedua. Jadi
Kita tunggu jawabannya dari grup presentasi. Oke. Okay. I will answer question number 5. Moderator, apakah dipersilakan? Oke, dipersilakan. Pertanyaan dari Dewi. Ya, dari Dewi. Pertanyaannya adalah bagaimana Ya. cara yang tepat untuk menentukan analisis data. Analisis data. Ya. Itu tergantung pada jenis data yang kalian buat. Ada 2 jenis teknik analisis data dalam penelitian. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang tidak dapat digunakan atau bersifat non-numerik. Pada umumnya, merupakan bahasa konseptual suatu permasalahan. Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei responden. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Terima kasih, moderator. Oke, thank you so much. It's very clear, I think. Apakah sudah dimengerti, Dewi, untuk Dewi dan teman-teman? Ya, sudah mengerti. Untuk pertanyaan, oke, thank you so Terima much. kasih. Oke, tersisa 2 pertanyaan. You're welcome. Oke, masih ada sisa 2 pertanyaan, yaitu apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menghindari kesalahan data. Oke, untuk kelompok 1, saya beri waktunya for answering the question. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang sesi kedua. Tadi pertanyaannya apa sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sangat berhubungan dengan teknik sampling ataupun dengan teknik pengumpulan data. Ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang berada di sesi pertama tadi. Nah, jadi cara mendapatkan hasil temuan penelitian itu bisa didapatkan dari tekniknya kita atau instrumen yang digunakan. Misalnya kita meneliti penelitian deskriptif, kualitatif. Nah, kita menggunakan kuesioner dengan jenis pertanyaan open-ended questionnaire. Open-ended itu seperti jika ada pertanyaan, itu dapat menjawab dengan sesuka hati kita. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan di dalam kuesioner itu, nah itu responden yang sudah menjawab, kita teliti, kita ambil datanya. Nah, itu cara dari itu pengambilan data yang telah dilakukan. Jika masih ada yang kurang dari saya, boleh ditambahkan. Terima kasih. Oke, mungkin ada penambahan dari teman-teman kelompok 1.
Mungkin open ended tuh lebih ke jawaban isi ya, Kak. Ya, lebih jawaban essay. Kan ada open Lebih ke ended isi, question. bukan Baiklah. bukan multiple choice ya. Multiple choice. Multiple choice lebih ke close ended. Jadi selain lewat kuesioner juga lewat video bisa video atau video wawancara itu juga bisa dokumentasi. Jadi data-data hasil penelitian tuh boleh didapatkan dari mana saja asalkan instrumen yang digunakan jelas gitu. Oke. Ngerti? Jadi harus tahu ya bedanya open ended sama close ended question. Guys. Oke. Apakah untuk saudari Tia dan teman-teman rekan-rekan sudah mengerti dari pertanyaan Tia apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari temuan penelitian yang telah kita lakukan? Oke, mengerti guys? Mengerti, Bang. Sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, thank you. Dan kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara kita menghindari kesalahan data. Baiklah. Di Oke, sini saya akan untuk menjawab. Wahyu, Ya. dipersilakan. Baiklah, nama saya Wahyu Pratama Putra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sima Irvina. Itu pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang telah kita gunakan ya. Jawabannya adalah dengan melakukan recheck, validasi, dan verifikasi data secara menyeluruh yang telah dikumpulkan. Baiklah, hanya itu dari saya. Oke, mungkin bisa diulangi untuk saudara Wahyu. Ya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dengan melakukan recheck, validasi, dan verifikasi dari data yang sudah kita kumpulkan secara menyeluruh. Ya. Oke, thank you. Jadi harus di recheck, validasi, terus apa lagi? Dan verifikasi. Nah, verifikasi. Jadi itu untuk menghindari kesalahan data. Iya. Dari teknik pengumpulan data yang telah kita gunakan. So clear. Thank you so much for answering the question. Oke, untuk Sima, apakah telah dimengerti dan teman-teman sudah paham? Paham Bang, sudah jelas. Oke, any question guys? No. Yet. No. Okay, no question. Okay, because there is no question and time is over and all the question have been answered. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya? Tidak ada ya mungkin? Sudah sangat jelas? Ya. Okay, I am a moderator, so appreciate you guys for your participation and very nice attention. Okay, on behalf of my friends, I want to close our meeting this time. Okay, thank you so much for joining and nice attention, guys. Okay, I close as a moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Thank you. Okay, you can leave this meeting. Tetap guys. Okay, thank you. Login way.
Oke, moderator boleh dilanjutkan. Okay, we continue the question and answer. Oke, boleh kita ulang tadi? Kita sampai di pertanyaan April. Teknik apa yang digunakan untuk sudah ya tadi? Sudah terjawab. Oke, sudah terjawab. Nah, jadi kita buka sesi kedua. Dipersilahkan untuk grup kedua semester 4 untuk bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Okay, I have a question. Okay, please mention your name and tell what is your question. My name is Dewi Safitri. My question is, bagaimana cara yang tepat untuk menentukan analisis datanya? Okay, that's all from me. Oke, thank you. Jadi pertanyaan dari Dewi adalah bagaimana cara yang tepat untuk menentukan analisis data. Benar? Oke, thank you. Thank you very much. Dari any question, guys? I have a question. Okay. Okay, my name is Claudia Rauda Rujana. So my question is, apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dan temuan dari penelitian yang sudah kita lakukan? Itu saja, thank you. Oke, very thank you. Jadi yang saya simpulkan adalah bagaimana dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari temuan penelitian yang sudah kita lakukan. Lebih ke bagaimana mengolah sih sebenarnya. Oke. Any question so far? Dari kelompok kedua? I have a question. Oke, dipersilahkan. My name is Sima Evina. My question is, bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang kakak atau abang gunakan? Itu saja, sekian. Pardon me, boleh diulangi? Bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang kakak atau abang gunakan? Oke. Oh, jadi ketiga pertanyaan ini masih berkaitan ya tentang bagaimana cara pengolahan data. Nah, jadi dan pertanyaan terakhir ini adalah bagaimana cara menghindari kesalahan data yang kita dapat dari pengumpulan data. Nah, jadi ketiga pertanyaan ini masih berkaitan. Silakan lanjutkan.
Oke, jadi saya kasih waktu. I give you guys 2 minutes to think and discuss the answer. Jadi pertanyaan yang pertama di sesi kedua itu adalah bagaimana cara yang tepat untuk menentukan analisis data. Pertanyaan yang kedua itu adalah apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari temuan di penelitian yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghindari kesalahan yang setelah kita melakukan keduanya. Oke, very thank you untuk kelompok 2 yang telah bertanya. Oke, any question guys? Ada pertanyaan lagi? Halo, kelompok 2? Apakah ada Nggak yang ada, Bang. ingin ditanyakan lagi? Udah cukup. Oke. Jadi bisa saya tutup dulu untuk sesi kedua. Jadi kita tunggu jawabannya dari grup presentasi. Oke. Okay. I will answer question number 5. Moderator, apakah dipersilakan? Oke, dipersilakan. Pertanyaan dari Dewi. Ya, dari Dewi. Pertanyaannya adalah bagaimana Ya. cara yang tepat untuk menentukan analisis data. Analisis data. Ya. Itu tergantung pada jenis data yang kalian buat. Ada 2 jenis teknik analisis data dalam penelitian. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang tidak dapat digunakan atau bersifat non-numerik. Pada umumnya, merupakan bahasa konseptual suatu permasalahan. Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian kuantitatif yaitu hasil survei responden. Teknik analisis data kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, model statistik, dan lain-lain. Terima kasih, moderator. Oke, thank you so much. It's very clear, I think. Apakah sudah dimengerti, Dewi, untuk Dewi dan teman-teman? Ya, sudah mengerti. Untuk pertanyaan, oke, thank you so Terima much. kasih. Oke, tersisa 2 pertanyaan. You're welcome. Oke, masih ada sisa 2 pertanyaan, yaitu apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menghindari kesalahan data. Oke, untuk kelompok 1, saya beri waktunya for answering the question. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang sesi kedua. Tadi pertanyaannya apa sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil
dan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, Yes. pertanyaan ini sebenarnya sangat berhubungan dengan teknik sampling ataupun dengan teknik pengumpulan data. Ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang berada di sesi pertama tadi. Nah, jadi cara mendapatkan hasil temuan penelitian itu bisa didapatkan dari tekniknya kita atau instrumen yang digunakan. Misalnya kita meneliti penelitian deskriptif, kualitatif. Nah, kita menggunakan kuesioner dengan jenis pertanyaan open-ended questionnaire. Open-ended itu seperti jika ada pertanyaan, itu dapat menjawab dengan sesuka hati kita. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan di dalam kuesioner itu, nah itu responden yang sudah menjawab, kita teliti, kita ambil datanya. Nah, itu cara dari itu pengambilan data yang telah dilakukan. Jika masih ada yang kurang dari saya, boleh ditambahkan. Terima kasih. Oke, mungkin ada penambahan dari teman-teman kelompok 1. Mungkin open-ended itu lebih ke jawaban isi ya, Kak. Ya, lebih jawaban isi. Kan ada open-ended question. Bukan multiple choice ya. Multiple choice lebih ke close-ended. Jadi selain lewat kuesioner juga lewat video bisa, video wawancara itu juga bisa, dokumentasi. Jadi data-data hasil penelitian tuh boleh didapatkan dari mana saja asalkan instrumen yang digunakan jelas gitu. Oke. Jadi harus tahu ya bedanya open-ended sama close-ended question. Guys. Oke. Apakah untuk saudari Tia dan teman-teman rekan-rekan sudah mengerti dari pertanyaan Tia apa dan bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dari temuan penelitian yang telah kita lakukan? Oke, mengerti guys? Mengerti Bang, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, thank you. Dan kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara kita menghindari kesalahan data. Baiklah. Di Oke, sini saya akan untuk menjawab. Wahyu, Ya. dipersilakan. Baiklah, nama saya Wahyu Pratama Putra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sima Irvina. Itu pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari kesalahan data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang telah kita gunakan ya. Jawabannya adalah dengan melakukan recheck, validasi, dan verifikasi data secara menyeluruh yang telah dikumpulkan. Baiklah, hanya itu dari saya. Oke, mungkin bisa diulangi untuk saudara Wahyu. Ya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dengan melakukan recheck, validasi, dan verifikasi dari data yang sudah kita kumpulkan secara menyeluruh. Ya. Oke, thank you. Jadi harus di recheck, validasi, terus apa lagi? Dan verifikasi. Nah, verifikasi. Jadi itu untuk menghindari kesalahan data. Iya. Dari teknik pengumpulan data yang telah kita gunakan. So clear. Thank you so much for answering the question. Oke, untuk Sima, apakah telah dimengerti dan teman-teman sudah paham? Paham Bang, sudah jelas. Oke, any question guys? No. Yet. No. Okay, no question. Okay, because there is no question and time is over and all the question have been answered. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya
Tidak ada ya mungkin? Sudah sangat jelas. Ya. Okay, I am a moderator, so appreciate you guys for your participation and very nice attention. Okay, on behalf of my friends, I want to close our meeting this time. Okay, thank you so much for joining and nice attention, guys. Okay, I close as a moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Thank you. Okay, you can leave this meeting. Tetap guys. Thank you. Okay, thank you. You. Login way.